Ya, bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga Pagi. tetap sehat ya. Ya Pak. Dan Ya Pak. tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran walaupun belajar daring ya. Bapak dan teman kalian yang lain. Sebelumnya kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Untuk berdoa, Bapak minta ya. Tapi sebelumnya kita tunggu. Ya, terima kasih Fikri yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran kita berjalan dengan lancar ya, dan kalian bisa mengambil manfaat dari pembelajaran pagi hari ini. Ya, pesan Ibu apa? Yang pertama, jaga kebersihan, jaga kesehatan. Ya, cuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir dan juga menggunakan sabun. Kemudian senantiasa menggunakan masker. Kalian pergi walaupun keluarnya hanya warung ya atau ke tempat yang memang kita di rumah, tetap menggunakan masker, jaga. Kemudian sih bukan ya, ada tujuan yang dicapai. Kira-kira menurut Fikri ada tujuan dari presentasi apa? Apa ya? Kalau Nanda diberikan kesempatan untuk bicara nih pada presentasi, tujuannya apa? Melalui pembelajaran online dengan model pembelajaran deskripsi, serta didik dapat mendeskripsikan teknik presentasi yang baik dan presentasi, persiapan dasar melakukan presentasi bisnis, persiapan berbicara dalam presentasi bisnis, dan melakukan presentasi bisnis dengan baik dan lancar. Jadi tujuan kalian mempelajari ini adalah agar nanti kalian bisa melakukan presentasi bisnis. Nah, sekarang kan pembelajarannya dilakukan secara online atau daring ya. Dan tetap nanti kalian bisa mempelajari presentasi. Yang kedua, memahami peralatan yang dibutuhkan saat presentasi. Dan yang ketiga, kalian bisa menerapkan presentasi persiapan dasar dari ketiga orang yang ada di dalam layar kalian. Apakah kalian mengenal ketiganya? Nanda, tahu nggak siapa? Apa Pak? Ownernya daripada Ruang Guru siapa? Nggak tahu Pak. Nggak tahu juga. Asril yang baru bergabung nih. Tahu nggak ketiga orang ini siapa? Kedengeran nggak? Udah Pak, udah kedengaran Pak. Ya, Farhan. Selain Java, ini di bawah ada siapa ini namanya? Ada tulisan Bukalapak. Kamu kenal nggak? Mungkin Farhan suka atau pernah belanja di toko online Bukalapak. Ayo, siapa namanya? Apa ya? Ini dia yang siapa ya? Siapa? Dia masih muda juga. Nggak tahu dah. Nggak tahu. Fikri mungkin tahu Fikri? Kurang tahu Pak. Asril? Nah, selanjutnya, secara umum tujuan presentasi itu untuk apa, Nak? Dari gambar ini kalian bisa memberikan penafsiran seperti apa? Coba Farhan. Mana Farhan? Iya Pak. Bisa dilihat kan gambarnya, Nak? Iya, bisa Pak. Nah, secara umum tujuan presentasi itu adalah seperti ini. Dari gambar ini yang bisa kamu pahami seperti itu. Presentasi bisnis tujuannya yang pertama menyampaikan informasi, kan, melakukan penjualan, meyakinkan pendengar, memberi motivasi, dan juga menyampaikan ide. Nah, bagaimana melakukannya secara efektif? Bagaimana melakukannya secara efektif? Kalian lihat di slide berikutnya.
Nah, ini nih ya. Nah, maka dibutuhkan sebuah teknik presentasi yang baik. Asril ya? Asril, kalau Bapak tanya sama kamu, teknik presentasi itu apa enggak? Nah, yang pertama adalah kalian harus menguasai materi. Kalau nanti Nanda, ya, Nanda akan melakukan presentasi tentang produk. Produknya apa? Produknya kaos bola misalnya. Nah, maka Nanda harus bisa menguasai kaos bola yang dipresentasikan. Bahannya terbuat dari apa, ya kan? Ukurannya apa saja, termasuk harganya. Itu termasuk bagian daripada menguasai materi. Kemudian yang kedua, Nanda harus mengenali audiensnya atau siapa orang yang mau ditawarkan kreasi. Kalau Nanda presentasinya tentang tadi kaos bola, tentu audiensnya adalah mereka-mereka yang suka dengan bola, ya, hobinya sepak bola. Jadi dengan mengenali audiens Nanda, nanti Nanda bisa menyampaikannya dengan lugas, ya, dengan santai juga seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kemampuan bicara dan gestur tubuh. Kalau kalian diberikan kesempatan untuk presentasi, maka harus diperhatikan daripada kemampuan bicara. Bicaranya harus diatur sedemikian rapi, sedemikian tertata dengan baik, supaya tidak menimbulkan mispersepsi di audiens. Kemudian gestur tubuhnya juga sama. Jangan sampai nanti ketika Nanda ataupun Asri menjadi seorang penyaji, seorang presentator, ya, nanti kalau Nanda ataupun Farhan untuk menjadi seorang presentator atau seorang penyaji, maka peralatan dan perlengkapan dalam presentasi ini harus kalian persiapkan sebaik mungkin. Yang pertama ini apa namanya? Nanda mana? Laptop. Ya. Laptop. Ini harus disiapkan laptopnya. Kemudian yang ini apa namanya? Apa ya? Yang kamera buat film, Pak ya? Apa namanya? Pak, saya lupa Pak Ini namanya, laptop. Pak. Kalau yang ini apa? Oh, boleh Nanda, boleh Fikri, boleh Farhan, boleh Asri, silakan. Yang ini apa namanya? Apa ya? Ayo apa? Yang buat film nih. Yang bisa nyorot kan? Iya Pak. Iya, Ya. Pak. Itu namanya Apa ini Pak? Saya nggak tahu Pak. itu namanya laser pointer. Laser pointer. Dengan ini Laser kalian pointer. bisa mengelola presentasi, bisa memaju mundurkan slide yang kalian tampilkan. Kalau yang lagi apa ini? Mic, ya, seperti itu. Nah, di akhir pembelajaran ini bisa Bapak simpulkan, kita ambil kesimpulan. Materi, mengenali audiens dan kemampuan bicara, bertubuh, persiapan sampaikan dengan antusias. Ya, yang kedua, alat bantu presentasi, laptop, LCD, proyektor, laser pointer, mikrofon. Ya, persiapan dasar presentasi, membuat slide presentasi latihan. iya, jadi yang poin terakhir itu adalah nanti kalian persiapan dasar presentasi, membuat slide presentasi, ya, dan latihan. Nah, selanjutnya ini refleksi dan tugas LKPD. Nah, refleksi artinya setelah kalian mempelajari materi tentang teknik presentasi ini, harapan Bapak nanti di pertemuan terakhir kalian bisa melakukan kegiatan presentasi. Nanti kalian membuat video tentang presentasi. Presentasinya apa? Presentasi daripada produk kalian. Misal, Nanda akan presentasi, ya. Ada pertanyaan dari Fikri, Asril, atau Nanda? KPD, lembar kegiatan peserta didik untuk pertemuan yang kedua ini. Tujuannya sebagai berikut. Nanti Bapak share di WA grup kalian. Ya, ini ada 2 lembar kalian kerja. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan untuk pembelajaran sesi pagi ini, kita cukupkan sampai di sini. Yang sudah hadir dalam Zoom meeting ini akan mendapatkan
poin tersendiri dari Bapak, ya karena Bapak melihat ada rasa antusias dan juga keaktifan kalian untuk mengikuti kegiatan belajar secara virtual. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Bapak yang ikut, Pak.